Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tahatimmu salihat wa salatu wassalamu ala asyrafil bariyat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain zarat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama rintik hujan masih diberikan istiqomah di dalam melakukan kajian, dan ini tidak mudah, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Semoga kita termasuk orang yang dikelompokkan ahlil khair, amin insyaallah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita update. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masih di bulan Sya'ban yang mulia, kita persiapkan sambut bulan suci Ramadan dengan semangat ibadah. Mulai baca Al-Quran, mulai qiyamul lail, perbanyak amal saleh, zikir, tahlil, tasbih, salawat, apapun itu kegiatan amal saleh harus kita tingkatkan agar kita betul-betul menjadi penikmat ibadah nanti apabila sudah masuk di bulan suci Ramadan. Man awada nafsahu fi syahri Sya'ban bi husnil ijtihad faza fi syahri Ramadan bi husnil i'tiyad insyaallah. Baik, di sore hari ini jelang maghrib kita masih membahas kitab Irsyadul Ibad, Khatimah fi Fadlil Faqri wal Fuqara, keutamaan fakir dan jadi orang fakir. Keutamaan fakir dan orang fakir ini simulasi, ini satu keniscayaan hidup yang tidak bisa ditolak oleh seseorang kalau sudah ditakdirkan jadi fakir atau orang fakir. Ada urat tangannya, kata orang bilang. Ada yang emang sudah ditakdir jadi orang susah, ya susah. Dia berkehendak bagaimanapun ya susah aja terus. Maka berikan hatimu, kata Allah, kalau kau lagi dalam keadaan susah. Jangan ngeluh melulu sama makhluk. Kalau ngeluh melulu sama makhluk, yang ada kamu dicibir, ditolong kagak, dicibir iya. Mendingan kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu lakukan pekerjaan yang sekiranya mendukung secara sababiyah untuk mengusir kemiskinan, kefakiran tersebut. Tapi bila belum berhasil mengusir kefakiran dari diri sendiri, berikan ridho sehingga kita bisa merasa puas, tentram dengan apa yang ada. Cari ridho Allah dengan meridai kefakiran itu lebih cepat daripada kita harus berusaha bekerja, lalu uangnya kita dapatkan, lalu kita sedekahkan. Prosesnya lama. Ada pula orang yang ditakdirkan oleh Allah, dia jadi kaya raya dengan sedikit usaha. Ada saja jalur-jalur yang membuat dia menjadi kaya raya. Itu juga ujian. Bab tentang kaya raya, bagaimana bersikap kalau jadi orang kaya, kita sudah selesaikan. Nah, yang jarang dipelajari itu adalah bagaimana bersikap kita kalau sedang lagi butuh, lagi nggak punya apa-apa. Dan pelajaran ini juga bagaimana kita mensikapi orang fakir atau orang miskin. Kalau memang kita lagi pas, lagi beruang, lagi berduit. Jadi pelajarannya hikmahnya di dua belah pihak. Yang miskin, yang fakir tidak merasa dia orang terhina, lalu mengeluh dengan keadaannya, dan orang kaya jadi cepat perhatian. Nah, orang kaya dipaksa untuk lebih perhatian dengan orang-orang fakir kalau dia paham nanti di bulan suci Ramadan. Yang nggak pernah merasakan lapar akan merasakan lapar kalau dia orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anil Hasan al-Basri annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan al-Basri meriwayatkan sebuah hadis, tapi hadisnya munqati, langsung kepada Rasulullah. Kan Imam Hasan al-Basri muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya
Rasulullah. Tapi di sini tidak disebutkan langsung potong kompas langsung kepada Rasulullah. Ya. Bagaimana ceritanya? Beliau menukil sabda Rasulullah tentang keadaan orang fakir di hari kiamat. Yu'ta bil abdil fakir. Orang fakir akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Faya'tazirullaha azza wa jalla kama ya'tazirur rajulu ila rajuli fid dunya. Ringkas kata, maka hamba tadi ini pun ketika menghadap Allah mengutarakan berbagai alasan atas ketidakmampuannya melakukan berbagai macam ibadah ini itu. Ya. Akhirnya apa? Ya mungkin ketika perintah sedekah dia nggak bisa sedekah. Ya. Meminta alasan, ya kama ya'tazirur rajul ila rajuli fid dunya, sebagaimana memohon maafnya seseorang bawahan kepada atasan di dunia ini. Mohon maaf saya nggak bisa karena alasan begini, nggak bisa begini. Alasan. Fayaqulu, maka Allah menjawab orang fakir yang beralasan macam-macam tadi apa? Wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, ma zawaitu anka dunya li hawanika alayya, aku tidak mempersulit kepadamu dunia karena kehinaan engkau di hadapanku. Walakin lima a'dattu laka minal karamah wal fadilah, tetapi karena aku sudah menyiapkan kepada engkau dari kemuliaan dan keutamaan. Jadi kata Allah, wahai kau orang miskin, wahai kau orang fakir, wahai orang yang enggak punya gajian dari kantor, orang atau punya gajian dari kantor kagak cukup-cukup, ya. Aku bukan menyempitkan dunia untukmu di dunia itu untuk menghinakanmu di sisiku, bukan. Tetapi memang sengaja aku persiapkan untuk engkau ketika rela menerima kepapaan, menerima kemiskinan itu di sini. Minal karamah wal fadilah. Ada kemuliaan yang aku berikan, ada keutamaan yang aku berikan kepadamu lewat kemiskinan dan kepapaan di dunia itu. Agar ada orang yang memberimu sehingga dia dapat kemuliaan. Kamu nggak bisa memberi, kamu tidak bisa nyumbang, ya. Bahkan kamu nerima aja bisanya. Ya. Nah sekarang aku tunjukkan kepadamu kemuliaan yang aku berikan kepada engkau. Bagaimana caranya? Ukhruj ya abdi ila hadhihi sufuf. Wahai hambaku, keluar kamu ila hadhihi sufuf, kepada barisan-barisan orang yang pada hari kiamat itu pada berbaris-baris tuh. Cari. Wanzur ila man at'amaka au kasaka. Cari orang yang dulu pernah memberi kamu sesuap makan, ya. Memberi kamu pakaian. Cari. Bayangin di padang mahsyar segitu banyak orang disuruh nyari nih. Kelihatan orang amal ibadah itu kelihatan, alamatnya jelas. Wa arada bizalika wajhi, dan orang yang memberi makan kepada engkau itu enggak ada tujuan apa-apa kecuali semata lillahi ta'ala. Makanya alhamdulillah itu di pondok ini kita menerima kebaikan banyak orang. Tiba-tiba aja datang ada yang bawa nasi bungkus. Meskipun santrinya 35 mau dibawain 15, jangan berantem. Itu nikmat agar kita latihan berbagi. Ini ya kurang dari mana, orang tadi kagak ada jadi ada, malah jadi berantem. Enggak bersyukur banget. Nah, dibagi. Jangan kita yang tadinya nggak ada nikmat kita akur, begitu datang nikmat kita jadi kagak akur, nggak bersyukur namanya. Jadi fitnah itu memang harta di situ tuh. Seperti kucing lagi bermain berdua, itu ada kucing dibagi terus tuh datang. Dia adik kakaknya lagi bermain bercanda. Tiba-tiba kita kasih tulang satu, berantem dua. Padahal dibagi aja berdua, ya nggak? Emang kucing emang. Begitu saudara tuh lagi miskin,
apa adanya keluarga, begitu orang tua meninggal pada berantem, berbagi harta. Kucing. Allah Allah. Nih, jadi kata Allah, perhatikan, cari orang yang pernah ngasih makan engkau yang karena Allah Subhanahu wa taala. Cari orang yang pernah ngasih pakaian kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau saya ketemu gimana ya Allah? Wa khudh bi yadihi fahuwalak. Ambil tangannya dan dia untukmu. Kamu kan sudah aku siapkan surga, al-karamah wal fadilah. Tenteng bawa dia. Jadi bersyukur kalau ada orang yang butuh hajat kepada kita, minta tolong tuh kasih langsung. Dia akan menenteng tangan kita nanti di hari kiamat menuju surga. Kita pandang orang fakir seperti itu. Kadang-kadang ini ya, kalau kita lupa sama riwayat-riwayat seperti ini kita merasa dipermainkan oleh orang fakir, merasa diwiridin oleh orang fakir. Enak banget tiap Jumat kemari, sedekah lagi, mentang-mentang gua udah pernah kasih kemari lagi, ya dia ketagihan. Nah, pola pikir seperti itu tuh buang. Kita ingin ditenteng sama dia atau tidak? Ya. Tapi dia kan orang begini. Nah, kita tuh kebanyakan menilai. Endingnya Allah. Makanya kita ketika ngasih sama dia itu tujuannya mencari ridha Allah, bukan cari pembalasan dari dia. Kalau kita mencari balasan dari orang yang kita kasih, ya rugi amat. Dianya aja minta sama kita. Kenapa kita harus minta balasan dari dia? Innamal a'malu binniyat. Wan nasu yawma idzin qad aljamahumul gharaq al-araq. Pada saat itu kata Imam Hasan Al-Basri sebagai periwayat hadis ini, orang-orang pada saat itu telah ditutup mulutnya dengan keringat. Maksudnya dibanjiri oleh keringat. Kalau ngomong masuk keringat mulutnya, banjir dengan keringat sendiri. Fayatakhallalu sufufa, lalu dia pun menyela-nyela barisan-barisan yang banyak itu. Wa yanzuru man fa'ala bih, lalu dia pun mencari orang yang pernah dulu berbuat baik kepada dirinya fid dunya. Ayakhudhu biyadihi wa yudkhiluhul jannah, lalu orang tadi yang si miskin di dunia, si papa di dunia ini menarik tangan orang yang dulu pernah memberikan hartanya, memberikan makanannya karena Allah Ta'ala kepada dirinya, wa yudkhiluhul jannah, dan dia bawa orang yang dulu dermawan tadi masuk ke dalam surga. Jadi dikasih kemuliaan tuh, cuman jangan mengeluh. Jadi fakir itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya begini dah, yakinkan, kalau kita jadi pas lagi fakir, pas lagi miskin, jangan mengecilkan hati. Kita nggak bakal mati dengan kefakiran itu. Kalau mati berarti habis rezeki, udah selesai. Masya Allah. Kemudian ada ceritanya. Wahaka Al-Qushairi, bercerita Imam Al-Qushairi, ulama besar ya. An ba'dihim, mengambil kisah dari orang lain atau tentang orang lain. Annahu qala, ceritanya ada orang saleh bercerita kepada Imam Qushairi. Orang-orang saleh itu mimpinya itu benar sebagai i'tibar. Ra'aitu, katanya aku pernah bermimpi. Luar biasa. Pernah nggak kita mimpi yang ketika kita bangun tidur kita masih ingat dan kita jadi ada ilmu yang kita ambil dari mimpi tersebut. Yang tadi nggak semangat, ibadah jadi semangat. Yang tadinya nggak pengen ngaji, dia pengen ngaji. Pernah nggak mimpi seperti itu? Kalau belum pernah, kita cek. Jangan-jangan ketika kita mau tidur blas, nggak baca doa, nggak baca istighfar, ya. Baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Baca qul huwal falaq annas, kemudian baca qul a'udzu ya ayyuhal kafirun. Usap tuh dengan
qul al-falaq anasnya, muka, kepala, muka, badan, sebagaimana Rasul mengusap untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik, apa black magic, ya, dari sihir, dari hundu, dukun, dari kalau bahasa Banjar parmaya, atau dikirimin apa tuh yang jauh-jauh, santet. Nah, itu dibaca qul al-falaq anas 3 kali. Qul sekali, al-falaq 3 kali, anas 3 kali, tiupin ke tangan, usap dari muka, kepala ke bawah 3 kali. Sampai ke seluruh tubuh yang sekira tangan bisa menyentuhnya. Itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau nggak pernah mimpi yang membuat kita jadi ditegur dalam mimpi itu, ya, sayang-sayang. Ya. Karena banyak mimpi yang menimbulkan hikmah. Ini ada mimpi hikmah dari seorang ulama bercerita kepada Imam Qushairi. Ra'aitu, aku bermimpi ka'annal qiyamati qad qamat, seolah-olah kiamat udah terjadi. Wa yuqalu, lalu mendengar ucapan pengumuman di hari kiamat itu, adkhilu Malik bin Dinar wa Muhammad ibn Wasi' al-jannah, gitu. Pengumuman kepada seluruh penduduk calon surga. Kita akan memberikan jatah khusus kepada 2 imam besar masuk ke surga terlebih dahulu, Malik ibn Dinar dan Muhammad bin Wasi'. Wah, itu mah orang tinju ya. Kira-kira begitu dah. Wah, semua mata terpana melihat. Wah, hebat nih. Ya betul, 2 imam besar ini. Fanazartu ayyuhuma yataqaddam. Kemudian kata si yang bercerita ini, aku pun memperhatikan siapa sih yang lebih dulu masuk. Yang dulu masuk siapa nih? Malik bin Dinar, ulamanya ulama, masyayikh, ya, atau Muhammad bin Wasi'. Fataqaddama Muhammad bin Wasi'. Ternyata yang lebih dulu adalah Muhammad bin Wasi'. Padahal kalau secara viral mah yang paling ahli tasawuf itu Malik bin Dinar. Murid banyak, ya, walinya, karamahnya banyak. Lalu fasa'atu an sababi taqaddumih. Kata orang saleh ini, aku tanya panitia kiamat ya. Kenapa sih kok Muhammad bin Wasi' lebih dulu masuk surganya ketimbang Malik bin Dinar? Faqila li, lalu ada yang jawab, innahu kana lahu qamisun wahidun wa li Malikin qamisani. Tahu jawabannya apa? Muhammad bin Wasi' punya baju koko cuma 1, sedangkan Malik punya koko 2. Segitu doang tuh harta tuh. Yang punya baju koko 1 masuk surga duluan, yang punya koko 2 belakangan. Padahal udah dijamin dua-duanya masuk surga. Jadi mulia tuh, fakir, miskin. Itu dari Allah, aturannya seperti itu. Kan dunia ini daerah ujian, ya. Makanya para salafus saleh itu mereka tuh nangis, ya Allah, saya ketaatan saya lebih sedikit ketimbang si fulan. Si fulan itu tengah malamnya bangunnya, rajinnya, ngajinya luar biasa. Tapi di dunia lebih kaya saya dari dia. Jangan-jangan nanti amal ibadah saya dikurangin ganjarannya di surga. Gitu dia sedih. Jadi nggak bangga-bangga dengan kekayaan itu. Luar biasa. Ya. Itu sekelas Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi' radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Kemudian lagi wa hakal Yafi'i an Syekh Abi Muhammad Al-Jariri. Syekh Imam Al-Yafi'i bercerita mengambil dari cerita gurunya Syekh Abi Muhammad Al-Jariri. Ya. Kalau orang cerita soleh itu mimpinya bagus, jadi hikmah, ceritanya benar. Dakhala alaina ribat ba'da salatil asr. Ya, ceritanya begini. Kami masuk ke pondok Ar-Ribat ba'da salatil asr, setelah salat asar.
Dakhala alaina ribat ba'da salatil asyabun musfarrul laun ash'atha sya'ru hasirar ra'si hafiyal qadamain. Oh ya, ada tamu, ada orang datang ke pondok kami katanya setelah salat asar. Pemuda musfarrul laun. Pemuda ini pucat warnanya. Artinya pucat lah wajahnya, kelihatan banget kayak orang lapar gitu. Ash'atha sya'ru, datang ke pondok rambut acak-acakan. Hasirar rasi, enggak pakai kopiah. Hafiyal qadamain, enggak punya sendal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lagi ngaji datang begini nih, ada orang datang enggak pakai sendal, rambut acak-acakan, badan bau. Datang ke pondok. Fajaddadal wudu'a, lalu dia berwudu. Wa shalla, lalu salat. Salat nih orang masuk ke pondokan. Tsumma jalasa wa wada'a ra'sahu fi jaybihi ilal maghrib. Lalu dia duduk dan dia meletakkan kepalanya di di kantongnya, di sakuknya sehingga maghrib. Artinya bertekun. Ya, mana ya? Habis sholat asar, nungguin maghrib begitu aja di mojok. Enggak ngomong sama orang, ya, datang. Falamma shalla ma'ana al-maghriba, ketika selesai bersama kami sholat maghrib, jalasa kadzalik, duduk begitu lagi, mojok lagi. Wa izan Rasulul Khalifati yastada'ina fi da'watin faqumtu ila syab wa qultu lahu hal laka an tuwafiqana ila daril khalifah farafa'a ra'sahu wa qala laisa li qalbun ila daril khalifah walakin ashtahi asidatan harratan. Jadi di di pondok itu ada namanya istilah al-khalifah. Khalifah itu istilahnya apa tuh? Kalau di mursyid itu tariqah itu pimpinan pondok lah. Pimpinan pondok lah istilahnya. Nah, lurah. Jadi kiai besar punya utusan. Nah, ini kan lagi di pondok nih. Ada Rasulul Khalifah. Jadi utusan dari kiai besar pondok itu ya sada'ina mengundang kami seluruh para santri yang ada di musholla itu fi da'watin untuk menghadiri undangan. Faqumtu ila syab. Saya pun nyamperin kepada pemuda yang tadi saya enggak kenal. Wa qultu lahu, aku pun bilang sama dia, hal laka an tuwafiqana ila dari khalifah? Apakah kamu mau ikut saya, mengikuti kami ke tempat kiai? Ya. Biasanya sih ke sana tuh ada makan-makan dah, nggak disebutin situ. Fara sau. Maka pemuda yang tadi begini tuh angkat kepala. Laisa li qalbun ila dari khalifah. Saya nggak ada niat buat ke rumah kiai, gitu. Saya nggak ada niat ke rumah kiai. Walakin ashtahi alsidatan harrah. Saya tuh pengennya makanan apa kayak bubur panas kayak atau apa gitu ya. Ini dia lapar banget. Fatrahtu qalahu haitsu lam yuwafiqil jamaah. Wa altamasa syahwatan wa qultu fi nafsi. Dibilang apa? Saya enggak ada niatan untuk ke rumah kiai ya. Tapi yang saya pengen adalah apa? Makanan, bubur nasi atau apa gitu. Jadi orang ngedumel, diajak malah ngedumel tuh orang pemuda tadi. Bukan buat, kalau saya kemari bukan buat jalan-jalan, saya pengen ngisi perut dulu, lapar ini.
Lalu kata yang bercerita, aku pun tinggalkan omongan orang itu. Kata apa? Nggak ngikutin orang-orang yang ada di sini. Walta masa syahwatan, dia mikirin syahwatnya sendiri. Udah namuk kemari, iya, nggak mau ngikut orang lagi, nginginin syahwat sendiri, pengen makan bubur segala. Wa qultu fi nafsi, aku pun ngomong pada diriku sendiri. Kalau kita nih modalnya kayak decak-decak, ini orang hadza qaribul ahdi bi tariqah lam yata'addab. Ini orang belum kenal adab, mungkin baru masuk pondok atau baru kenal area pondok kali ini orang. Wa madaitu ila daril khalifah, saya pun ya berangkat ke rumah kiai. Wa akalna, sampai di sana ya kami pun makan, wa syabi'na, kami kenyang. Wa tafarraqna akhiral lail. Jadi ke sana ternyata undangannya undangan makan. Dan kami pun bubar akhiral lail di akhir malam. Ya mungkin akhir malam itu ya jam 2-an kali itu. Jadi ada acara di sana gitu ya. Falamma dakhaltu ribata, begitu aku masuk lagi ke pondok, raaitu syabba ala tilkal halah. Aku lihat pemuda dia masih aja lagi duduk begitu, nahanin perut lapar, mojok aja. Fajalastu ala sajadati sa'atan, karena tadi pulang kemalaman ya enggak, perut udah kenyang, saya pun duduk di sajadah nungguin subuh sa'atan, 1 jam 2 jam duduk nungguin. Fala hajat ainaya bin naum, lalu saya pun ketiduran. Wa idzan, tiba-tiba saya mimpi. Azan dulu. Ya, kita teruskan. Jadi tadi santri yang sudah lama di pondok tadi itu ya pulang dari rumah kiainya udah kenyang malam ya, ditemu lagi orang yang bertamu tadi itu atau masuk ke pondok tadi masih aja mojok aja situ, masukin kepalanya ke lingkaran tangannya. Saya pun duduk di atas sejadah biar tidurnya enggak kebablasan. Gitu, duduknya sejadah. Karena kalau udah megang bantal, udah pules tuh, udah kenyang, hilang rumahnya. Nah, ketika saya tidur, ketika saya duduk, saya ketiduran. Dalam tidur saya ngimpi, luar biasanya. Wa idzan jama'atun, dalam mimpi itu tiba-tiba ada sekelompok banyak orang. Wa qailun yaqul, lalu ada seorang yang berbicara dekat saya dalam mimpi itu. Dia bilang apa? Hadza Rasulullah wal anbiya kulluhum alaihi wassalam. Tahu enggak kamu, ini yang kamu lihat banyak orang lagi berkumpul ini seluruh para anbiya wal mursalin. Ya, di samping kamu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget dia. Para nabi dan Rasulullah. Maka saya pun mengambil kesempatan. Fadanautu ilaihi wa sallamtu alaihi. Aku pun datang langsung kepada Rasulullah dan aku ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan girang saya mengucapkan salam itu, penuh kerinduan kesempatan ini. Fawalla wajhah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah berpaling. Fawalla wajha anni mu'ridan, enggak jawab bahkan berpaling. Nabi enggak jawab salam, bayangin. Ya, apa sebabnya nih? Nabi enggak dengar kali. Fakarrartu alaihi wa huwa yu'ridu anni. Maka aku cari posisi lain yang sekira-kira Nabi melihatku, aku ucapkan lagi assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berpaling lagi ke arah lain. Nah, ini sengaja ini. Ya. Itu seperti terpukul. Rasulullah nggak jawab, itu berat sekali rasanya. Wala yujibu, dan Nabi tidak menjawab. Fakhiftu min dzalik,
Lalu aku pun takut karena Nabi tidak menjawab ini. Fakultu, aku sempatkan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malladzi aznabtu hatta tu'rida anni biwajhik. Ya Rasulullah, apa yang aku miliki dari dosa sehingga engkau berpaling dari tidak menjawab salamku, berpaling wajah enggak jawab salamku. Ya Rasulullah, apa dosa saya? Tolong kasih tahu. Rasulullah menjawab, faqiru ummati ishtaha alika syahwatan fatahawanta bih. Ada seorang fakir dari umatku yang menginginkan makanan kepadamu, engkau menganggap rendah dia, enggak peduli sama dia. Itu sebabnya kau berpaling, enggak jawab salam yang kau ucapkan. Allahu Akbar. Fastaiqaztu mar'uban, aku pun bangun dalam keadaan menggigil. Kalau Nabi marah kepada saya apa saya minta syafaat di hari kiamat? Ini mumpung belum mati. Kalau udah di akhirat begitu kita susah jadi pertolongan, nggak bisa ngebaikin diri lagi, nggak ada perbaikan. Bangun, menggigil, takut, semaput. Wa qumtu nahwal fakir, aku pun bangkit mencari ke arah seorang fakir tadi. Falam ajdu, nggak ketemu, udah orang fakirnya kagak ada di tempat. Wa sami'tu sautal babi, ternyata karena malam ya, aku dengar suara pintu ketutup dugar. Oh, berarti ada orang keluar nih ya. Fa kharajtu fi talabi, aku pun keluar menyusul mencarinya. Fa idzan huwa bih, ternyata betul dia yang di luar. Kada kharaja, sudah keluar dari pondok. Itu gerbang kedengaran kereng-kereng, tutup tuh. Fanada itu, ya fata isbir, ya fata isbir. Ya. Tamu dari datang asar, maghrib sampai tengah malam nggak dikasih apa-apa. Biar mikir, kasih. Ya fata isbir, dipanggil, wahai pemuda, sabar, tunggu sebentar. Hatta nuhdira syahwataka allati talabtaha, saya akan siapkan makanan untuk yang engkau butuhkan. Faltafata ilayya, orang tadi pun menoleh kepada saya. Noleh itu begini, bukan dengan badan-badannya, ngomong gitu. Apa katanya? Idza syahha faqirun 'alaika syahwatan fala tusilhu ilaihi hatta yatashaffa'a ilaika bi mi'ati alfi nabiyyin wa arba'ati wa 'ishrina alfi nabiyyin fala hajata ilaiha wa madha. Dia ngomong begini, ada orang fakir menginginkan makanan lewat kamu, tapi kamu tidak kasih dia, sampai-sampai dia itu minta tolong kepada para nabi, 100.000 nabi, 124.000 nabi datang kepadamu untuk membuka hatimu, memberi makan kepada orang fakir itu. Nah sekarang nabi itu udah pada datang kepada kamu, enggak perlu lagi hajat saya. Kamu keterlaluan bahasanya. Masa buat makan, ngasih makan orang satu orang aja perlu nabi yang datang menegur kamu? Perlu ratusan ribu rasul datang kepadamu untuk ngingetin keterlaluan kamu? Enggak, saya enggak butuh lagi dah. Ternyata orang tadi juga mimpi. Tembus tuh mimpinya orang yang tadi santri, dilihat sama si tamu. Ajib enggak tuh? Orang fakir tuh kelihatannya pakaiannya itu begitu aja menurut kita hina. Ternyata dia punya kelebihan di sisi Allah. Apa kelebihannya? Dia ridho. Emang kadang-kadang begitu tuh, diuji kita pakainya adab. Ini orang udah tamu nggak punya adab lagi, tiba-tiba minta makan lagi. Itu emang ujian kita. Ujian kita layanin, kita kasih makan. Ya. Wah mata. Jadi cerita itu menjadi penyesalan untuk dia seumur hidup, tetapi dituliskan di kitab ini agar menjadi pelajaran bagi kita yang mendengarnya. Dan beliau tentunya memperbaiki keadaannya setelah itu. Dan biasanya susah lagi ketemu orang model begitu. Datang tiba-tiba minta tolong, susah. Itu enggak semua orang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkali-kali, enggak. Maka
Ketika kita jadi orang berpunya, syukuri dengan mau berbagi. Ketika pas lagi keadaan susah, miskin, kasih ridha Allah dengan kemiskinan itu. Jangan mengeluh banyak kepada manusia, lakukan ketaatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasyarana Allah fi zumratil masakin wa adkhalana ma'ahul jinan al-amin. Semoga Allah kumpulkan kita di kelompok orang-orang miskin di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan kita bersama mereka di Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.